Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka selaku moderator untuk kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok 5 tentang ketenaga kerjaan. Sebelum memaparkan hasil materi, saya persilakan untuk kelompok 5 memperkenalkan anggota kelompoknya. Baik, perkenalkan saya Andi Daud Hasanah. Saya Yusri Ayu. Perkenalkan, nama saya Alvina Sari Rahman. Perkenalkan, saya Media Maria. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan materi. Saya silakan kepada kelompok 5 untuk memaparkan materinya. Baik, jadi sebelumnya kita membahas mengenai konsep dasar dari ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik dia sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Nah, dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja, maka perilaku penduduk itu dipisahkan menjadi dua golongan, yakni golongan yang aktif secara ekonomi dan golongan yang tidak aktif secara ekonomi. Nah, golongan yang aktif secara ekonomi contohnya adalah angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil memperolehnya. Dan untuk golongan yang tidak aktif secara ekonomi, yaitu orang-orang yang menawarkan tenaga kerjanya tetapi belum berhasil memperolehnya. Selanjutnya, beberapa konsep ketenaga kerjaan yang berlaku secara umum antara lain, yaitu yang pertama tenaga kerja atau manpower. Nah, tenaga kerja ini adalah orang-orang yang mampu untuk menyediakan jasa atau barang ketika ada permintaan barang atau jasa, atau dia itu mampu berpartisipasi ketika ada suatu kegiatan. Nah, selanjutnya angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah orang-orang yang benar-benar terlibat. Artinya orang-orang yang benar bekerja, kemudian dia mampu menyediakan barang atau jasa ketika ada suatu permintaan. Nah, untuk mengetahui angka partisipasi angkatan kerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Jadi ini rumusnya. Di sini jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dikali dengan 100%. Nah, contohnya, jadi berdasarkan data sensus penduduk tahun 2000, jumlah angkatan kerja itu ada sebanyak 97.433.125 orang. Dan untuk jumlah penduduk usia kerja sebanyak 139.991.800. Nah, jadi untuk mengetahui angka partisipasi angkatan kerja, jadi langsung saja 97.433.125 dibagi dengan 139.991.800, kemudian langsung dikalikan dengan 100%. Nah, jadi hasilnya adalah 69,6%. Jadi angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2000 itu adalah sebanyak 69,6%. Jadi dia bentuknya itu adalah dalam bentuk presentasi, persen. Selanjutnya teori-teori yang terkait dengan tenaga kerja. Jadi ada 3, teori dari Adam Smith, Malthus, dan teori pasar tenaga kerja. Nah, teori Adam Smith ini memperlihatkan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Jadi Adam Smith ini melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi. Yang pertama pertumbuhan output total, yaitu menurut Adam Smith ada 3, yaitu pertumbuhan dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ketersediaan modal. Selanjutnya pertumbuhan penduduk. Nah, jadi menurut Adam Smith, ya ketika seseorang memiliki upah yang tinggi, maka tingkat pertumbuhan penduduk itu semakin tinggi. Mengapa? Karena jika seseorang mendapatkan gaji yang tinggi, yaitu tidak pas-pasan, maka dia itu akan cenderung menikah muda. Nah, sehingga akan meningkatkan terjadinya fertilitas yang akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu teori Malthus. Nah, dia mengatakan bahwa penduduk itu apabila tidak ada pembatasan, maka akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1, teori Malthus ini, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu membutuhkan makanan. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu pertumbuhan penduduk itu jauh lebih cepat daripada ketersediaan makanan. Nah, jika pertumbuhan penduduk ini melonjak, tidak bisa dipatasi, maka suatu saat nanti orang-orang itu akan kekurangan makanan. Nah, ini yang merupakan sumber terjadinya kemelaratan atau kemiskinan.
Selanjutnya, teori pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Jadi terdapat 3 pelaku pasar tenaga kerja, yaitu yang pertama pemberi pekerjaan, yang kedua penerima pekerjaan, dan yang ketiga perantara. Nah, pemberi pekerjaan itu adalah orang atau kelompok atau mungkin perusahaan atau badan-badan hukum atau badan-badan lainnya yang mampu untuk mempekerjakan seseorang dan mampu memberikan gaji atau upah kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencari pekerjaan. Nah, ini seperti pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi mungkin dipecat kemudian mencari pekerjaan, dan orang-orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi dia masih ingin menambah tempat pencarian nafkahnya. Selanjutnya yang terakhir adalah perantara. Nah, perantara ini adalah orang yang mempertemukan antara si pencari tenaga kerja dengan si orang yang menawarkan tenaga kerja. Nah, oke, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok saya. Konsep pengangguran. Pengangguran merupakan bagian dari angka kerja yang sekarang tidak bekerja dan sekarang aktif mencari pekerjaan. Berikut pengertian pengangguran menurut para ahli. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Dan menurut Paiman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Beberapa cara mengatasi pengangguran yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, yaitu pertama, pembangunan sektor informal seperti home industry. Yang kedua, pembangunan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agresi dan sektor informal lainnya di wilayah tertentu. Yang ketiga, perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembukaan industri padat kerja di wilayah yang banyak mengalami pengangguran. Keempat, peningkatan investasi baik yang bersifat pengembangan maupun investasi untuk mendirikan usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang kelima, pembukaan proyek-proyek umum. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lainnya. Yang keenam, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis. Yang ketujuh, bagi pengangguran sendiri dapat mengembangkan kreativitas melalui berwirausaha sendiri. Yang kedelapan, pengembangan sekolah-sekolah yang mengarah kepada peningkatan kecakapan hidup seperti SMK. Adapun dampak-dampak negatif pengangguran, yang pertama timbulnya kemiskinan, yang kedua makin beragamnya tindak pidana kriminal, yang ketiga bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak, dan sebagainya. Yang keempat, terjadinya kekacauan sosial dan politik, seperti terjadinya demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Yang terakhir, tergantungnya kondisi psikis seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia antara lain yang pertama, keterampilan tenaga kerja rendah. Keterampilan tenaga kerja ini dilihat dari kualitas kerja, yang dimana kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja karyawan atas tugas-tugasnya. Nah, kualitas kerja ini mengacu pada kualitas SDM, dan kualitas SDM mengacu pada 3 poin. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yang kedua keterampilan atau skill, dan yang ketiga abilities atau kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, dalam kaitannya dengan dunia kerja, pengertian keterampilan kerja lebih ditekankan
kepada keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan tugasnya atau pekerjaannya. Nah, hal ini sesuai dengan bidang yang ia geluti. Yang kedua, permasalahan yang kedua, akses informasi lapangan kerja rendah berkaitan dengan dua saya sebutkan, terutama hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Yang kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Tentunya undang-undang tersebut tadi yang saya sebutkan belum berjalan dengan mulus. Menurut Kementerian Kominfo, terdapat kendala baik dari internal maupun eksternal. Di antaranya, internalnya salah satunya itu kurangnya pemahaman jenis-jenis informasi publik. Dan dari eksternal salah satunya itu mekanisme pelayanan informasi yang masih buruk. Berdasarkan kendala tersebut, baik masyarakat kota, warga yang tinggal dan menetap di wilayah metropolitan, dan terlebih masyarakat desa yang sangat jauh tentunya masih kesulitan dalam mengakses informasi lapangan kerja. Nah, permasalahan yang ketiga, lapangan kerja tidak sesuai pendidikan. Banyak jurusan atau program keahlian yang tidak relevan dengan dunia kerja yang membutuhkan. Yang lebih memprihatinkan adalah tidak relevannya kualitas pendidikan dengan persyaratan lapangan kerja. Adapun faktor-faktor penyebab kesenjangan jumlah pencari kerja dan lapangan kerja, dua saya sebutkan. Yang pertama, pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil dan kualitas pendidikan yang rendah. Adapun permasalahan yang keempat, kesempatan kerja terbatas. Pengangguran banyak terjadi di Indonesia itu sendiri disebabkan karena keterbatasannya lapangan pekerjaan. Banyaknya pengangguran sendiri dibuktikan dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Dan yang selanjutnya, permasalahan upah minimum dan kualitas pendidikan rendah. Nah, Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang dua saya sebutkan, yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan dan rendahnya relevansi pendidikan. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu perencanaan ketenagakerjaan di Indonesia. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, tak terkecuali perencanaan tenaga kerja. Perencanaan ketenagakerjaan adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan strategis dan pelaksanaan program-program ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Nah, adapun perencanaan ketenagakerjaan di Indonesia antara lain yang pertama yaitu proyeksi data tenaga kerja. Proyeksi data tenaga kerja adalah gambar dari benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang data atau bidang gambar. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Nah, adapun metodologi proyeksi ketenagakerjaan di Indonesia atau MPKI. Yang pertama, model proyeksi ketenagakerjaan Indonesia atau MPKI. MPKI merupakan pendekatan Inforum ILO 7 dan menggunakan tabel masukan keluaran 2008, data mikro, Sakernas dan endogen atau asumsi eksogen tentang pertumbuhan produktivitas pekerja untuk membuat proyeksi ketenagakerjaan berdasarkan sektor. Yang kedua, model exponential smoothing with damped trend atau SWDT. Model SWDT adalah pendekatan univariat untuk membentuk perkiraan yang menguraikan hasil dari waktu ke waktu berdasarkan perkembangan level dan kecenderungannya. Yang ketiga yaitu model ekonometris tren ketenagakerjaan global atau GET-ILO. Model GET-ILO adalah model ekonometris
asimetris multivariat yang menghasilkan perkiraan tentang pengangguran, pekerjaan, status berdasar sektor yang dipilih menurut umur dan jenis kelamin di 178 negara. Model ini menyediakan informasi tentang perminatan dan penawaran agar dapat memahami kecenderungan dalam hal pengangguran. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan yang ketiga, penempatan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan kerja yaitu yang pertama pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai, pendidikan minimum yang disyaratkan mengikuti pendidikan yang disyaratkan. Yang kedua, pendidikan alternatif. Selanjutnya, pengetahuan yang kerja yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dengan wajar yaitu pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan yang baru diperoleh pada waktu pegawai tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya, keterampilan kerja atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktek. Yang terakhir yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ciri-ciri hubungan industrial antara lain: yang pertama, mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Yang ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan. Yang keempat, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Yang terakhir, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatuhan. Sekian dari pemaparan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Pertama, saya persilakan kepada Bapak Saudara Muhammad Usman untuk membacakan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 5. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya angkatan kerja itu adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Nah, pertanyaan saya, apakah pelajar juga termasuk ke dalam angkatan kerja dan berikan alasannya? Oke, baik, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jawabannya yaitu pelajar bukan merupakan angkatan kerja, karena seperti yang kita ketahui, angkatan kerja adalah orang yang menyediakan jasa dan diberikan upah oleh orang, sedangkan pelajar dia tidak memberikan jasa dan tidak diberikan gaji atas jasanya. Oke, baik, jawabannya saat ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada
suatu negara. Terima kasih. Oke, jawabannya yaitu adapun perencanaan ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu pertama proyeksi data tenaga kerja, kedua pelatihan keterampilan kerja, ketiga penempatan tenaga kerja, dan yang terakhir hubungan industrial. Apakah jawabannya diterima? Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Alia Rahmani Suhendra untuk membacakan pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 5 dengan pertanyaan yaitu berdasarkan penjelasan tadi, apa hubungan antara kependudukan dengan ketenaga kerjaan? Baik, langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa terdapat banyak masalah mengenai tenaga kerjaan di Indonesia, antara lain upahnya yang minimum atau memang sedikit, kemudian lapangan kerja yang terbatas, dan banyaknya pengangguran. Nah, karena Indonesia itu merupakan negara yang sedang membangun, jadi dia itu memang mempunyai masalah yang cukup serius dalam masalah ketenaga kerjaan. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, maka data kependudukan ini diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk di negara Indonesia agar bisa dilakukan pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja, pelayanan informasi, peningkatan upah kerja, dan sebagainya. Selanjutnya saya silakan kepada saudari Ruga untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu tentang pengangguran. Nah, pengangguran ini kan menjadi masalah tersendiri bagi negara kita. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia? Saya menjawab pertanyaan dari Andra. Penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia atau di negara lainnya, yang pertama itu turunnya output dan pengeluaran total. Jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah. Yang kedua itu tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja. Ketidaksebandingannya ini dapat terjadi karena permintaan terhadap satu jenis tenaga kerja meningkat, sedangkan permintaan untuk jenis lainnya menurun, sementara penawaran tidak cukup mampu menyesuaikannya. Yang terakhir itu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Para pekerja memiliki preferensi serta kemampuan yang berbeda, dan pekerja memiliki karakteristik yang berbeda. Mencari pekerjaan yang tetap membutuhkan waktu dan usaha. Hal ini cenderung mengurangi tingkat peroleh kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok. Saya persilakan kepada saudari Vira Rizky Aulia. Baik, pertanyaan saya, apakah kurangnya pengetahuan seseorang mengenai life skill, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalankan hidupnya, seperti kemampuan seseorang dalam mencari pekerjaan. Salah satu contoh dari life skill ini adalah soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh seseorang. Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai permasalahan dalam ketenaga kerjaan di Indonesia? Baik, jadi menurut saya ketika seseorang tidak memiliki life skill, maksudnya tidak memiliki hard skill dan soft skill, maka ini akan menjadi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Karena ketika seseorang tidak memiliki skill, tidak memiliki pengetahuan, otomatis meskipun banyak lapangan kerja yang terbuka, tapi jika dia tidak memenuhi kualifikasi dari tempat tersebut, otomatis dia tidak akan diterima oleh tempat tersebut. Jadi selain diperlukannya lapangan kerja yang banyak, tetapi dibutuhkan juga para angkatan kerja atau orang yang mencari kerja dengan memiliki soft skill, hard skill atau kemampuan-kemampuan lainnya yang dapat menunjang dia agar bisa diterima pada tempat tersebut. Terima kasih atas jawaban.
Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.